bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya sedang tidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo dan ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana Tuhan Yesus memperlihatkan keilahiannya kepada para murid, karena hanya 3 murid yang melihat itu, dan juga dia memperlihatkan keilahiannya itu untuk juga seolah-olah menerima tamu yang sudah ilahi pula, Musa dan Elia di hadapannya. Nah, kita bisa melihat di sana sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan itu memperlihatkan bahwa kalau orang sudah bersatu dengan Allah, itu akan memperlihatkan juga keilahian dan milik Allah itu kepada siapa saja yang bisa melihatnya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kita pun juga mempunyai harapan seperti itu nanti kalau kita sudah bersatu dengan Allah, kembali kepadanya. Ini harapan kita. Lalu, mengapa kok Tuhan itu memperlihatkan kemuliaan di gunung itu? Sebetulnya Tuhan merasa gelisah juga karena perjalanan menuju ke Yerusalem adalah perjalanan untuk dia mati. Kenapa? Karena rasanya angel juga kalau hanya seolah-olah menyerahkan diri untuk kematian, seolah-olah itu tindakan yang konyol pergi ke Yerusalem. Kenapa dia tidak minta untuk diselamatkan segala macam? Dan Musa, Elia itu menguatkan bahwa ke Yerusalem tujuannya adalah seperti yang menjadi tujuan utama, yakni taat dengan Bapa. Ketaatan inilah yang membuat dia harus tetap teguh di dalamnya, dan dia membutuhkan penguatan iman. Penguatan apa ya? Bukan iman, kalau iman jelas Tuhan Yesus itu baik sekali, tetapi lebih penguatan soal melaksanakan tugas yang sulit kalau dia sebagai manusia. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat kalau demikian, kalau kita pun juga mengalami hal yang sama seperti Tuhan, mengalami kesulitan dalam hidup, bukan karena kesalahan kita. Nah, Tuhan menderita bukan karena kesalahan dia. Kita pun seringkali juga mengalami segala macam kesulitan dalam hidup, duka cita, bukan karena kesalahan kita. Kita bisa minta kepada Tuhan pendampingan, dan Tuhan pasti akan memberikan pendampingan secara khusus juga. Dan di situ
Dengan kacamata iman, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu mendukung kita untuk tetap teguh di dalam kedukaan yang kita alami. Bukan pertama-tama Tuhan itu mengambil duka cita kita, tetapi Tuhan lebih menemani, mendampingi kita, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik pula. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa bergantung kepadanya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat sikap para murid. Para murid pada waktu dalam bacaan Injil ini tidak mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus untuk misalnya diam, enggak, tetapi inisiatif dari mereka untuk tetap mencoba untuk melihat ini peristiwa ini, itu peristiwa yang seperti apa sih. Tapi setelah para murid itu melihat kebangkitan Tuhan, lalu dia diingatkan bahwa Tuhan pernah mengalami hal yang mulia. Maka hal kebangkitan Tuhan itu bukan hal yang misalnya itu yang hanya ngoyo-woro atau sesuatu yang tidak terjadi, hanya cerita, enggak. Tapi para murid meyakini bahwa Tuhan bisa bangkit karena Allah sendiri yang mendapat atau memberikan kekuatan kepada sang firman itu. Dan para murid diam karena mau mencoba untuk melihat kenapa, ada apa sih sebetulnya dalam peristiwa itu. Sehingga dia bertiga itu dia mempertahankan peristiwa ini sampai Tuhan itu bangkit dari mati. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, kita berbeda dengan para rasul. Kalau kita itu melihat sesuatu yang agak berbeda dengan kebiasaan kita mudah untuk memviralkan, kita mudah untuk melanjutkan cerita, bahkan kita akan nambah-nambahi kecenderungannya. Nah, kita diingatkan lebih baik kalau kita mengalami satu peristiwa yang membuat kita, iman kita mungkin terguncang atau membuat iman kita semakin kuat, kita bisa melihat, kita mencoba untuk merefleksikan terlebih dahulu sebelum kita menceritakannya kepada orang lain. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa iman yang pasti akan kita alami dalam setiap kehidupan harian kita. Banyak sekali mujizat-mujizat yang bisa kita temui, tapi kita bisa merefleksikan dalam diri kita, sehingga pada saat kita mengalami hal yang mungkin agak sulit di dalam iman, kita tetap dikuatkan dan kita tetap mempunyai relasi yang akrab dan bisa lebih memahami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk diri kita. Maka mari kita mencoba untuk bisa merefleksikan peristiwa-peristiwa hidup kita. Tuhan yang senantiasa menjaga kita, Tuhan yang senantiasa memberikan dampingan kepada kita, dan Tuhan yang senantiasa mau untuk kita tidak mudah dalam arti bukan untuk berbagi, tetapi lebih mudah untuk mencoba untuk merefleksikan lebih dalam, baru bisa kita bagikan kepada orang lain. Selamat merenungkan.